Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita masih akan membahas masalah tanda kiamat yang besar. Yang pertama, yang nomor 2 itu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Biar tuntas itu kan. Walaupun kita sendiri bukan insya Allah, pasti kita ini tidak akan bisa menutupi turunnya Nabi Isa ya. Tapi Rasulullah SAW memberitahu kepada umatnya bagaimana hakikat dari Nabi Isa itu sebetulnya. Baik, sekarang masalah bagaimana turunnya Nabi Isa dan di mana. Ini sudah disinggung berkali-kali di kajian sebelumnya. Di hadis Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Nabi Isa itu akan turun indal manaratil bayda, di menara putih syarqai Damasqah atau Dimasqah, sebelah timur Damaskus, Syria sekarang. Alaihi mahrudatan, dia berpakai pakaian, ditafsirkan mahrudatan itu, alaihi mahrudatan itu dua pakaian yang dicelup dengan waras. Waras itu kayu-kayuan yang berwarna kuning kalau dicelupkan. Summa za'faran, dicampur juga setelah itu dengan dicelup dengan za'faran, minyak za'faran. Wadi'an katifa wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini. Beliau itu Nabi Isa ketika turun, kedua telapak tangannya itu kiri dan kanan ada di atas sayap-sayap dua malaikat. Jadi didampingi dua malaikat beliau itu. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan yang masyhur bahwasanya turunnya Nabi Isa itu dari beberapa hadis, yaitu di Menara Putih yang ada di sebelah timur Damaskus. Nah, dan ketika itu ada riwayat, ketika itu ada sholat, yang imamnya sholat ketika itu Al-Mahdi, Imam Mahdi itu. Kemudian ketika datang Nabi Isa itu, Nabi Isa jadi makmumnya. Nah, Ibnu Katsir juga berkata bahwasanya pada tahun 1741 Hijriah, berarti abad ke-8 Hijriah. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, Menara Putih itu katanya diperbaharui memakai batu putih, dan yang membangun itu orang-orang Nasrani. Jadi mereka itu pernah dibakar oleh Nasrani, tapi dibangun lagi oleh orang Nasrani. Nah, terus Ibnu Katsir berkata, ini kemungkinan juga bahwasanya termasuk dari tanda kenabian alaihi salatu wassalam. Jadi min dalailin nubuwah. Nah, bahwasanya di mana Allah mentakdirkan yang mendirikan kembali Menara Putih itu adalah orang-orang Nasrani dari harta mereka, sampai nanti turun Isa alaihissalam di menara tersebut, dan Nabi Isa yang akan memecahkan salib, akan membunuh babi, dan menegakkan agama Islam ketika itu. Tuh. Al-Imam Syekh Dr. Arifi berkata, penulis kitab ini, aku pernah berziarah ke Damaskus, di Menara Putih itu yang ada sebelah bagian timur Damaskus. Nah, dan terkenal populer di kalangan orang, yaitu bahwasanya itulah Menara Putih yang pernah disinggung, disitir oleh Nabi Muhammad SAW. Dan aku mengambil gambarnya, kata Dr. Arifi. Dan menara ini ada di pintu masuk, sebelah baratnya itu ada pasar katanya, bukan langsung masjid. Terus beliau berkata, saya tidak memastikan bahwa di sanalah Isa akan turun, wallahu ta'ala a'lam. Terus beliau juga berkata, karena
bahwasanya yang disebut Al-Manaratul Baydha itu mungkin saja di Menara Putih, di salah satu menara yang ada di Al-Jami Al-Umawi. Jadi di Syria itu ada masjid namanya Al-Jami Al-Umawi yang didirikan oleh Bani Umayyah. Lalu itu banyak menara di sana, ada beberapa menara. Nah, bisa saja juga di salah satu menara itu Nabi Isa turun. Beliau terus berkata, wallahu ta'ala a'lam, dan aku tidak memastikan bahwa foto Menara Putih yang saya foto ini turun di sana, enggak. Bisa saja di salah satu menara di Masjid Umawi. Nah, baik. Selanjutnya masalah as-sifat al-khalqiyah li Isa alaihi salam. Sifat-sifat fisik Nabi Isa alaihi salam. As-sifatul khalqiyah. Kalau as-sifatul khuluqiyah itu non fisik. Nah, akhlak itu ala. Kalau khalqiyah fisik. Ini sudah juga berkali-kali saya singgung di kajian sebelumnya itu. Karena memang ada di beberapa hadis yang memang disebutkan beberapa riwayat-riwayat yang lain tentang tanda-tanda kiamat. Di antaranya marbu'ul qamah. Dalam satu riwayat rabbah, tidak panjang, tidak pendek. Kemudian launu basyaratihi yamilu ilal humrah wal bayad. Jadi putih kemirah-mirahan. Orang Arab mengatakan al-ahmar itu yang betul-betul putih, yang kemirah-mirahan. Kemudian aridus sadri, bidang. Jadi dari bidang katanya. Sabtus sa'ri ay mustarsilus syar. Artinya itu tidak keribu rambutnya. Loros istarsala na'am. Wa kana ra'suhu yaqturu wa lam yusibhu balalun. Seolah rambutnya itu basah walaupun tidak kena air. Kemudian aqrabun nasi bihi syabahan Urwa ibnu Mas'ud radhiyallahu radhiyallahu anhu. Paling dekat, yang paling serupa dari sahabat-sahabat Rasulullah itu, yang serupa Nabi Isa adalah Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi. Nah, ini di antara hadis-hadisnya. Di hadis riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lailata usriya bi laqitu Musa alaihi salam wa laqitu Isa. Ketika aku di malam diisrakan, aku bertemu dengan Musa alaihi salam dan bertemu dengan Isa. Kemudian disifati di sana faqala tentang Isa, rab'atun ahmar. Rab'ah tadi itu yang marbu', tidak tinggi, tidak pendek. Ahmar, putih kemirah-mirahan. Ka'annama kharaja min Dimas, yakni al-hamma. Seolah-olah Nabi Isa itu baru keluar dari kamar mandi. Dimas, jadi berusaha jadi ceria, cerah orangnya. Nah, itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada riwayat juga di Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim alaihimus salam fa amma Isa, aku melihat Musa, melihat Isa, melihat Musa, melihat Ibrahim alaihimus salam. Adapun Isa, maka orangnya itu ahmar, ja'ad. Mustarsil itu ja'ad itu tidak terlalu keribu. Nah, kayak apa umbak itulah. Endang-endang kata orang Jawa. Aridus sadri, lebar bidang dadanya. Kemudian ada riwayat juga, ini yang riwayat Imam Muslim, agak panjang riwayatnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aituni fil hijri, aku melihat diriku ada di hijir Ismail yang ada di Ka'bah, dekat Ka'bah itu yang orang-orang biasa masuk untuk sholat. Ini pada malam setelah Rasulullah Isra, setelah diisrakan. Wa Quraisyun tas'aluni an masraya, orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang perjalanan malamku, perjalanan Isra beliau. Nah, maksudnya Isra Mi'rajnya beliau. Tanya gitu kan. Fasa'alatni an asya'a
min Baitul Maqdis lam uthbitha. Mereka bertanya kepadaku tentang Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem sekarang itu, Baitul Maqdis. Aku tidak bisa menetapkannya, menentukannya. Jadi setelah Isra itu, akhirnya apa kata Rasulullah? Faquribtu qurbatan ma quribtu mislaha qattu. Ketika itu aku betul-betul sedih, susah, dalam kesusahan kalut karena pertanyaan orang-orang Quraisy itu tentang Baitul Maqdis. Sementara Rasulullah tidak pernah. Maksudnya apa? Ya dalam Isra itu kan, dalam Isra datang ke Baitul Maqdis kan tidak semua yang ditanyakan macam-macam. Akhirnya susah Rasulullah. Apa terus kata beliau? Farafa'ahu Allahu li anzuru ilaihi. Kemudian diperlihatkan kepada beliau kayak mimpi itu kan. Anzur ilaihi, aku bisa melihatnya, melihat. Nah, ma yas'aluni an syai'in illa amba'tuhum bi. Tidaklah mereka itu bertanya kepadaku tentang sesuatu tentang Baitul Maqdis kecuali aku beritahu kepada mereka illa amba'tuhum bihi wa laqad ra'aituni. Dan ketika itu aku melihat fi jama'atin minal anbiya, aku berada di tengah-tengah rombongan para nabi. Fa idza Musa qa'imun yusalli, aku melihat Musa salat. Dalam satu riwayat qa'imun yusalli fi qabrihi. Itu terjadi pertanyaan, kenapa kok Musa salat di kuburannya sementara itu kan diangkat kan rohnya diangkat ke langit. Itu sudah termasuk yang gaib ya, tapi riwayat ada seperti itu memang. Fa idza rajulun darbun ja'dun, ternyata Nabi Musa itu rajulun nahif, kurus Nabi Musa itu, ja'ad, rambutnya itu berombak, ka'annahu min rijali Syanu'ah. Ini sudah pernah terangkan, seolah dia termasuk dari kelompok orang-orang Syanu'ah, salah satu kabilah yang ada di Yaman. Nah, orangnya tinggi-tinggi, rijal Syanu'ah. Jadi Nabi Musa itu tinggi, kurus, gak gemuk. Wa idza Isa ibnu Maryam qama yusalli, dan aku melihat Isa juga salat. Aqrabun nasi bihi syabahan Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Yang paling serupa dengan Isa itu adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Wa idza Ibrahim alaihi salam qa'imun yusalli, aku juga ternyata melihat Ibrahim alaihissalam berdiri salat. Asbahun nasi bihi sahibukum, yakni nafsahu sallallahu alaihi wasallam. Yang paling serupa dengan Ibrahim itu adalah sahabatmu. Maksudnya apa? Yang dimaksudkan yakni Nabi Muhammad sendiri alaihi salatu wassalam. Nah, fahanat as-salatu, tiba waktu salat. Fa'amamtuhum amma ya ummu, aku mengimami mereka para nabi itu. Falamma faratu minas salati, ketika itu selesai salat, qala qailun, dan ini malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, hada malikun khazinun nar, wahai Muhammad, ini adalah Malik, penjaga api neraka. Fasallim alaihi, maka sampaikan salam kepadanya. Faltafattu ilaihi, aku menoleh kepadanya. Fabada'ani bisalam, ternyata Malik itu mendahuluiku dengan salam sebelum Nabi Muhammad menyampaikan salam. Baik, saya lanjutkan. A'malu Isa alaihi salam wa ma yaqum fi asrihi, apa yang dikerjakan oleh Nabi Isa ketika beliau diturunkan ke bumi dan apa yang terjadi pada zaman beliau. Jadi setelah turun, apa yang dikerjakan oleh beliau? Di antaranya tahkimul islami wa ikhda'un nasi lisyari'ah wal qada'u 'alal adyanil mutaharrifah. Nabi Isa itu akan menjalankan hukum Islam. Jadi agamanya ya Islam, yang dijalankan hukum Islam, syariat Islam ketika itu, dan menundukkan semua manusia yang ada pada zamannya untuk mengikuti syariat Islam. Semua agama selain Islam itu sudah tidak ada lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam
hakaman adlan, demi zat yang tanganku ada yang jiwaku ada di tangannya, yakni wallahi, bersumpah kepada Allah, sungguh hampir-hampir akan turun di tengah-tengah kamu Ibnu Maryam, yakni Isa bin Maryam, hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Fayaksirus salibah, maka dia akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzirah, dia akan membunuh babi. Wa yadhul jizyatah, dia akan melepas, akan tidak menerima upeti, melepas, dia tidak ada upeti kepada orang-orang selain non-Islam, kepada itu tidak ada upeti. Nah, kemudian di antaranya juga i'la'u kalimatillah wa ibtalu da'watil yahudi wan nasara wa ilgha'ul jizyah. Sudah. Jadi menegakkan kalimatullah, nah, membatalkan semua dakwah orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan tadi menghilangkan upeti. Yang ketiga, ini sudah berkali-kali saya ulang, qatlul masihid dajjal, dia yang akan membunuh al-masih ad-dajjal. Yang keempat, nah, al-hukmu bainan nasi wa nashrul adli was silmi. Nah, jadi akan menjadikan hakim sebagai pemimpin hakim di tengah-tengah manusia, dan akan menyebarkan keadilan dan kedamaian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin. Para nabi itu adalah sesaudara. Li'allatin artinya satu bapak dengan beberapa ibu. Maksudnya apa di sini? Maksudnya itu agama mereka, dasar agamanya, aslu tiqodihim, akidahnya itu sama satu, yaitu Islam, tauhidullah. Nah, li'allatin, ibunya berbeda, maksudnya syariat berbeda, tapi semuanya itu Islam agamanya, mentauhidkan Allah. Itu makna ikhwatun li'allatin. Kalau diartikan satu bapak dengan beberapa ibu. Jadi seorang punya anak, punya beberapa istri, nah, anak-anaknya itu ikhwatun li'allatin, istilah dalam bahasa Arab. Ummahatuhum syatta, ibu mereka banyak, wa dinuhum wahid. Nah, ini keterangan, dan agama mereka satu. Jadi mana ummahatum syatta itu maksudnya syariatnya berbeda-beda, tapi akidahnya tetap satu. Wa ana awlan nasi bi Isa bin Maryam, dan aku orang yang paling dekat, punya kekhususan sendiri saya, ini mana awlan nasi, terhadap Isa ibnu Maryam. Li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun, karena tidak ada antara ku dan antara Isa nabi. Jadi setelah turun Nabi Isa itu diangkat, sudah Nasrani agamanya itu, yang dibawa Injil, sudah tidak ada agama terus sampai datang Islam. Nah, ini namanya zamanul fatrah. Dari sejak turunnya Nabi Isa diangkat sampai datangnya Nabi Muhammad disebut zamanul fatrah. Zamanul fatrah. Kemudian apa kata beliau? Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu. Kalau kamu melihat Isa, maka ketahuilah dia rajulan marbu'an ilal humrati wal bayadi. Dia itu rajulan marbu'an, tidak tinggi dan tidak pendek, ilal humrati wal bayad, dia itu putih kemerah-merahan, itu putih. Nah, wa alaihi thawbani mumassarani ka'anna ra'sahu yaqturu wa illam yusibhu balalun. Dan dia itu dua pakaian yang tadi itu mahrudatani, di sini penafsirannya saubani mumassarani, yang dicelup dengan za'faran dan dengan wars tadi itu. Nah, ka'anna ra'sahu yaqtur, seolah-olah ra'sahu, kepalanya, rambutnya itu seolah basah, ada tetesan-tetesan, walaupun tidak kena basah. Nah, fayadukkus salibah, dia akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzirah, dia akan membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, dia akan menghilangkan upeti. Wa yad'un nasa ilal islami, dan dia akan menyuruh semua manusia, mengajak manusia kepada Islam pada zaman yang
fayuhlikullahu fi zamanihi al-milala kullaha illa al-islam. Pada zamannya Allah akan membinasakan semua agama kecuali Islam. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-masih ad-dajjal. Allah akan membinasakan pada zaman Isa al-masih ad-dajjal lewat tangan Isa alaihissalam. Wa taqa'ul amanatu 'alal ardi. Ketika itu akan ada keamanan menyeluruh di atas bumi. Hatta tarta'al usudu ma'al ibil. Pada saat itu singa-singa itu bersama onta semua, jadi menuju ke ladang, ke padang, ke Sahara, makan bersama. Wa hatta tarta'al usudu ma'al ibil. Singa-singa bersama onta. Nah, wan nimaru ma'al baqar. Macan-macan, an-nimar jamak namir. Macan loreng tu. Namir an-nimar ma'al baqar, bersama sapi ketika itu. Wadhi'abu ma'al ghanam. Wa tarta'adhi'abu al-ghanam. Serigala-serigala bersama dengan kambing-kambing ketika itu. Wa yal'abus sibyanu bil hayyat. Pada saat itu anak-anak kecil main ular. Al-hayyat ular besar. Subhan ular kecil, hayyat ular besar. Nah, la tadurruhum, ular tersebut tidak akan membahayakan mereka, tidak akan menyengat, tidak akan menggigit mereka. Fayamkuthu arba'ina sanatan. Dan Nabi Isa ada di atas bumi ketika itu selama 40 tahun. Thumma yutawaffa, kemudian beliau diwafatkan. Wa yusalli alaihi muslimun, dan akan menyolatinya orang-orang muslim pada waktu itu. Ini hadis sahih, disahihkan oleh Al-Imam Hakim, Imam Ahmad dan Imam Hakim, dan tidak ada di Sahih Bukhari Muslim. Jadi ada ketika itu intisyarul roha itu kan ya, ada betul-betul aman ketika itu juga, sampai anak-anak main dengan ular dan sebagainya. Nah, nanti ada lanjutannya itu, yaitu tentang hilangnya kerajaan kekuasaan Quraisy ketika itu. Quraisy. Nah, ketika Nabi Isa turun. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di bagian akhir, di tanda kiamat besar nomor 2, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah itu baru keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.